Pusat Edukasi Saham Indonesia dengan saya Coach Lutfia. Hari ini kita akan membahas emiten berkode IPCC atau PT Indonesia Kendaraan Terminal. PT Indonesia Kendaraan Terminal adalah perusahaan yang menyediakan layanan terminal kendaraan yang beroperasi di Tanjung Priok, Jakarta. Layanan yang diberikan berupa layanan terminal handling, layanan value added services, dan layanan Sea Toll Services. PT Indonesia Kendaraan Terminal adalah anak perusahaan dari PT Pelindo II dengan wilayah kerja di sekitar Sumatera, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Wilayah kerja PT Indonesia Terminal berada di jalur tersibuk di Indonesia. Jalur ini merupakan jalur perdagangan utama ekspor-impor yang dimiliki Indonesia di bidang transportasi laut. Karena IPCC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan bongkar muat produk mobil impor dan ekspor mobil, maka operasional yang dilakukan oleh IPCC bergantung pada demand kendaraan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. IPCC sendiri melantai di bursa pada tahun 2018. Dan sejak melantai di bursa, kita lihat terjadi tren penurunan pada chartnya. Tapi pada tahun 2020 kita lihat ada peningkatan tren dari chart IPCC dan disertai dengan volume perdagangan yang cukup meningkat. Beberapa hal disinyalir dapat meningkatkan peningkatan volume perdagangan emiten IPCC ini di bursa. Di antaranya, yang pertama adalah pembangunan pelabuhan Patimban di Jawa Barat oleh PT Pelindo II. Proyek pembangunan pelabuhan Patimban ini akan menjadi sebuah mega proyek dengan kebutuhan dana yang sangat besar dan jangka waktu yang panjang. Proyek Patimban ini akan dilaksanakan pada beberapa tahap mulai dari tahun 2019 sampai 2027. Dan pada tahun 2020 ini sudah diresmikan di bulan Desember tahap pertama. Sehingga masih ada banyak tahap-tahap lanjutan untuk melanjutkan proyek pembangunan PT Patimban. Hal ini akan membuat sentimen positif kepada emiten IPCC. Konsorsium pelaksana dari Terminal Patimban ini masih mengalami proses lelang. Sampai pada tahun 2021, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menunjuk konsorsium untuk pelaksanaan Terminal Patimban ini, yaitu PT Indika Logistik dan Support atau ILSS, dan PT U Connectivity Services, dan PT Peti Kemas Terminal Surabaya. Di sisi lain, ini menjadi pertanyaan apakah akan tetap berhasil meningkatkan demand dari kendaraan bermotor atau justru sebaliknya. Konsorsium pelaksana Pelabuhan Patimban ini akan dilaksanakan sepanjang 40 tahun dan terhitung sejak hari pertama proyek ini dilaksanakan di tahap 1. Yang kedua adalah adanya relaksasi pajak barang mewah dari pemerintah sebesar 0%. Hal ini akan menjadi stimulus yang positif bagi geliat usaha atau bisnis di bidang transportasi dan kendaraan bermotor. Sebab pandemi ini masih memberikan dampak penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga demand CBU juga turut turun. Beberapa hal lainnya karena kondisi pandemi ini juga mempengaruhi tingkat pendapatan personal sehingga seseorang belum tentu mampu membeli kebutuhan tersier lainnya berupa mobil. Jadi masyarakat masih fokus pada pemenuhan kebutuhan primer. Yang kedua adalah stimulus relaksasi pajak kendaraan mewah atau PPNBM sebesar 0%. Hal ini bisa menjadi positif jika ini mampu meningkatkan demand CBU di masyarakat. Namun dengan adanya kondisi pandemi ini, kita tidak bisa membuat itu menjadi pasti karena mobilitas yang terbatas. Dan kondisi pandemi ini juga mempengaruhi tingkat income masing-masing individu, sehingga bisa dilihat bahwa fokus masyarakat saat ini masih seputar pemenuhan kebutuhan primer atau kebutuhan biaya pokok hidup. Apabila stimulus ini benar-benar bisa meningkatkan demand dari kendaraan bermotor atau mobil dan barang mewah, maka diasumsikan demand masyarakat akan meningkat.
Maka harapannya mobilitas lalu lintas CBU melalui terminal IPCC juga meningkat, sehingga jasa layanan bongkar muat pelabuhan juga turut bertumbuh. Yang ketiga, proyek Patimban ini nantinya akan menjadi salah satu penopang ekspor dan impor baru di Indonesia. Meskipun konsorsium pelaksana bukan dari IPCC, namun Patimban nanti akan dikoneksikan dengan Tanjung Priok, sehingga layanan bongkar muat produk kendaraan bermotor, mobil-mobil akan menjadi lebih optimal dan volumenya menjadi lebih banyak. Pelabuhan Patimban sendiri akan dikoneksikan dengan jalan tol dan kereta api, sehingga ini nanti akan memudahkan distribusi mobil-mobil untuk diekspor maupun diimpor di Pulau Jawa dan seluruh Indonesia. Karena Tanjung Priok dan Patimban nantinya ada di wilayah laut dengan trafik terpadat, maka ini akan menjadi peluang yang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan skala ekspornya. Pada Pelabuhan Patimban nanti direncanakan ini akan menjadi pusat ekspor mobil ke beberapa negara, diantaranya ke Australia, ke New Zealand, dan beberapa negara lainnya di ASEAN. IPCC sendiri sebenarnya diuntungkan dengan posisi dia yang berada di posisi jalur logistik strategis di Indonesia. Melihat kondisi strategis tadi dengan beberapa alasan-alasan yang bisa menjadi faktor pertumbuhan pada bisnis di IPCC, kita bisa melihat chart ini meningkat disertai dengan volume-volume yang meningkat, berarti ada kepercayaan publik kepada PT Pelindo. PT Pelindo sendiri dapat diprediksi dalam kurun waktu beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan masih fokus pada pengembangan industrinya dan fokus pada kinerjanya untuk meningkatkan laba perusahaan. Hal ini akan menjadi dorongan yang positif bagi perusahaan PT Indonesia Kendaraan Terminal untuk bisa meningkatkan kembali valuasi bisnis dia dan valuasi saham dia yang beredar di Bursa Efek. Dari chart yang akan ditunjukkan ini menunjukkan bahwa ada sedikit potensi yang bisa kita ambil sebagai peluang untuk melakukan trading jangka pendek pada emiten IPCC ini. Namun perlu diperhatikan dalam melakukan trading kita harus melihat kondisi dinamika pasar modal dan juga dinamika bisnis. Selain itu, kita juga tetap harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang berlaku tentang cukai dan biaya ekspor serta selisih kurs. Sebab perdagangan internasional akan memakan banyak biaya pada sisi transportasi, selisih kurs, dan juga biaya operasional lainnya. Peluang kedepannya jika ekonomi makro ini mendukung untuk pulih di kuartal 2, 3, dan seterusnya, maka stimulus yang tadi diberikan akan memberikan dampak positif pada peningkatan demand CBU. Sehingga jika demand CBU meningkat, maka operasional yang ada di Tanjung Priok dan di Patimban nantinya akan juga turut bertumbuh. Nah, pertumbuhan ini nanti akan berpengaruh pada emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang bergerak bersama dalam jasa terminal tersebut. Terima kasih telah menyaksikan ulasan singkat kami emiten IPCC. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share link ini kepada teman-teman kalian ya. Sampai jumpa!